Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'allum wat-ta'lim wan naf'a wal-intifa' wal-ifada wal-istifada wat-tadhakkur wat-tadhkir wal-hath 'ala at-tamassuk bi kitabillah ta'ala wa sunnat rasulih sallallahu alaihi wasallam wad-dalala 'ala al-huda wa nawaitu bidzalika islah qulubina wa qawalibina wa dhawahirna wa bawatinna wa ma 'alimahu Allahu minna min salih an-niyat. Allah yadkhil niyatana fi niyati as-salihin wa yaj'alna wa iyyakum min ahli al-'ilm والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. Kita kemarin sudah belajar sampai hal-hal yang membatalkan dan habus atau menghapus puasa. Ya, hari ini ada beberapa masalah yang kita mau belajar atau dari bab kemarin masih belum selesai. Kemarin juga sudah kita belajar kafaratul jima'. Kafaratul jima'. Hari ini kita masuk man kana alaihi shaum min Ramadan falyusridhu wa la yaqta'hu. Cara mengqada puasa Ramadan. Cara itu mungkin faedah yang kedua di halaman 123. Yang penting saya itu coba bagaimana. Man kana alaihi shaumun min Ramadan falyasrudhu wa la yaqta'hu. Itu hadis ini dikasih jelas untuk perempuan yang punya hutang qada atau orang yang sakit atau orang yang ada alasan syar'i sampai dia buka puasa. Bagaimana cara qada? Syekh, boleh satu-satu atau boleh semuanya yang saya buka puasa atau bagaimana hukumnya? Di hadis ini rawahu Darqutni, barang siapa yang memiliki kewajiban mengqadai puasa Ramadan maka lakukan secara berturut-turut. Artinya harus semuanya dalam satu waktu. Itu wajib. Tapi kalau dia tidak bisa, jadi boleh 2 hari, 3 hari. Apalagi kalau dia masih sakit, apalagi seperti seorang wanita yang setelah Ramadan mungkin hamil, jadi nidam, takut ini masuk Ramadan yang berikutnya, jadi puasa 2 hari aja, 2 hari di dalam sebulan 2 hari, ya itu boleh. Tapi lebih afdal wajib qada, tapi berturut-turut itu sunnah. Kalau dia tidak bisa, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana alaihi syai'un min Ramadan falyasumhu in syaa'a mutatabi'an wa in syaa'a mutafarriqa. Barang siapa punya ini seperti hadis tadi, tapi kasih pilihan, yang mau berturut-turut, yang mau satu persatu atau 2 hari 2 hari. Ini masalah yang kedua. Masalah yang berikutnya itu membatalkan puasa fardu atau salat fardu. Hukumnya apa? Ini saya sudah masuk salat fardu. Hukumnya itu apa? Kalau ada yang datang atau minta sesuatu atau ada sebab sampai saya membatalkan salat, boleh atau tidak? Di sini, idza dakhala fi salatil maktuba fi awwal waqtiha aw ghairihi harama qat'uha bighairi 'udhr. Itu haram. Kalau dia masuk fardu, tapi setelah dia masuk sudah mulai baca Fatihah, tidak ada alasan syar'i seperti yang kemarin kita sebut alasannya. Ada yang masih ingat yang kemarin atau tidak? Boleh kapan itu? Kapan boleh batalkan salat? Membatalkan salat itu kapan? Ayo, masih ada yang masih ingat atau tidak, Bu Dede? Bu Upi, boleh. Ketika kondisi darurat, Syekh. Kondisi darurat seperti anaknya jatuh. Anaknya mau jatuh. Atau ada yang ular tenggelam di kalung berenang, atau ada ular, atau ada 5 ya kan? Kemarin. Itu boleh, walau fardu boleh batalkan salat, pergi kabur, atau kalau dia mau bunuh tikus itu boleh, atau ular boleh walau dia lagi salat, tapi tidak ada alasan haram. Syekh, alasannya dia, maaf ya mungkin bicara saya kurang ajar.
dia kontut. Itu kontutnya itu sengaja atau tidak? Enggak, Syekh. Waktu dia mau berdiri, subhanallah, keluar suara. Ya, itu sudah. Itulah ikalifullah SAW saat tidak masalah. Ini masalah, hukum masalah ini untuk orang yang sengaja. Dia sudah mulai baca, amin. Bilang sudah, oh enggak jadi. Itu haram. Itu kalau kapan itu? Kalau salat fardu. Wahada nasul Imam Syafi'i, ini dari Imam Syafi'i di buku namanya Al-Um. Buku namanya Al-Um, ibu. Ibu apa? Ibu apa itu? Itu buku namanya Ibu. Ibu apa? Ibu madhab Imam Syafi'i. Kalau kita cari masalah dari madhab Imam Syafi'i, yang katanya dari Imam Syafi'i, baca di buku tersebut. Semuanya sudah ada. Tentang fikih, salat, puasa, zakat. Dari nol sampai sudah faham semuanya. Oke. Wa qata'a bihi jamaahirul ashab, itu paling banyak dari teman Imam Syafi'i semuanya ikut. Wa anna sahih aidan tahrim qat'a shaum, itu juga puasa haram, membatalkan salat puasa yang wajib. Al-wajib. Yang wajib. Wajib tapi seperti bulan Ramadan. Ini bulan Ramadan kita kemarin sudah bilang tidak boleh, itu haram buka puasa. Kalau dia buka puasa tidak bisa qada, tidak dapat pahala walau dia 1 tahun full puasa, tidak dapat pahala seperti hari tersebut yang di bulan Ramadan. Terus Syekh ini sekarang wajib, ini sekarang lagi qada. Ini qadanya sekarang wajib. Atau nadhr. Nadar itu saya nggak tahu dalam bahasa Indonesia, tapi kayak namanya sama, nadar. Nadar itu anaknya sakit, bilang ya Allah, kalau anak saya sembuh, saya siap puasa seminggu atau 3 hari. Itu biasa ibu saya seperti itu. Ini makruh dalam syariah, ini makruh karena ini Rasulullah bersabda, ini ibadah keluar dari orang pelit. Ibadah itu ibadah puasa. Tapi setelah kena musibah, dia mau apa? Kayak seperti wasilah biar anaknya sembuh, bilang lillahi alayya, puasa 3 hari. Itu saya nadartu atau nadar 2 hari atau 3 hari puasa biar anak saya sembuh. Saya sudah sering bilang, ibu saya itu selalu ada yang di rumah, dia lihat ini ganggu, seperti anaknya sakit, kadang-kadang sapi. Kalau dia sakit, ibu saya nadar 3 hari. Dia suka ibadah puasa, tapi hukumnya apa? Hukumnya sah. Itu sah. Kalau dia nadar, wajib nadar. Berapa hari? Seminggu. Dia nadar seminggu, sudah harus puasa seminggu. Tidak boleh. Harus puasa. Kalau dia tidak puasa, haram. Tapi awalnya, sebelum dia melakukan atau nadar, itu makruh asli. Karena itu ibadah, Allah Ta'ala mengeluarkan ibadah tersebut dari orang yang pilih. Tapi kalau dia sudah mulai puasa, seperti fulan nadar, anaknya sakit, bilang kalau Allah Ta'ala sembuh anak saya siap puasa 3 hari. Atau nadartu lillahi, puasa 3 hari. Setelah anaknya itu sembuh atau mati, walau anaknya mati, tetap ini karena ini sudah jadi wajib. Harus kita paham ya. Kalau wajib berarti anaknya sembuh atau tidak, anaknya mati atau masih hidup, anaknya ada atau tidak ada, pergi atau tidak, itu harus puasa 3 hari. Wajib puasa 3 hari. Kalau dia tidak puasa, haram. Oke. Di sini kalau dia masuk ibadah di puasa seperti qada Ramadan, perempuan yang kemarin haid atau orang yang sakit, sekarang sudah mulai di bulan Sya'ban atau Dzulqa'dah mulai qada, tidak ada alasan syar'i, dia sudah puasa sampai zuhur. Tidak ada alasan bilang ya ini masih jauh sampai Ramadan, masih ada berapa bulan, 11 bulan saya buka puasa, itu haram. Kalau mau buka puasa selesai hari tersebut, dari hari berikutnya boleh buka. Tapi waktu kamu sudah di dalam ibadah puasa tidak boleh. Juga nadar juga. Au kafarah. Kafarah yang kita kemarin bilang kafaratul zihar, itu yang sebabnya hubungan istri dan sama suami, hubungan badan istri dan suami wajib puasa 2 bulan atau 60 hari.
atau kafaratul yamin. Kafaratul yamin itu yang sumpah. Sumpah demi Allah Ta'ala, saya tidak pergi ke rumah fulan. Dia sudah yakin sampai sumpah seperti itu. Terus sekarang setelah dia tidak marah, bilang ini salah ya Allah, kenapa? Ini yamin itu atau sumpah yang putus tali silaturahim. Bagaimana caranya? Kita bilang sama dia, ada jalan dalam syariat, ada. Kamu boleh kafarah. Kafarah itu kasih makan untuk 10 orang miskin. Atau itqu raqabah, membebaskan budak. Syaratnya membebaskan budak. Yang kedua, it'am 10 masakin, kasih makan untuk 10 orang yang miskin. Atau yang ketiga, puasa 3 hari. Ya, jadi sekarang dia ini banyak. Jadi seperti ini banyak. Jadi orang Andalusia, Masya Allah, saya lihat sedikit. Kita orang Arab banyak. Kadang-kadang ada masalah sama saudaranya, dia sumpah saya enggak mau ketemu sama kamu atau tidak mau salam. Atau kadang-kadang ayah sama anak. Ini kemarin lusa. Ada satu orang telepon sama saya dari Yaman, Syekh. Saya kemarin sumpah tidak pakai baju yang anak saya kasih atau beli untuk saya. Karena ada salah dari mereka, saya sumpah demi Allah Ta'ala saya tidak pakai baju itu. Tapi sekarang setelah saya tidak marah, bagaimana caranya? Ya bisa membebaskan budak, enggak ada. Tapi bisa it'am 10 masakin, bayar untuk makan 10 orang. 10 orang yang miskin. Itu caranya, makannya itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita bisa, caranya bisa saya ambil 10 orang miskin, bawa ke rumah makan, kasih makan pagi atau siang atau malam yang cukup untuk mereka. Makannya itu jangan masuk rumah makan yang mahal, juga jangan kasih nasi yang putih aja. Ya, min awsati ma tut'imun, yang rata-rata sama manusia. Manusia makan apa? Makan nasi sama mungkin kita bilang lauknya ikan atau ayam atau satu potong daging. Ya, makan mungkin lebih jelas biar ini contoh biar mereka paham saya. Mungkin kita bilang satu bungkus nasi padang. Sudah cukup. Tapi untuk 10 orang. Mau beli kasih langsung atau mau bawa mereka ke rumah makan, kasih makan. Walhasil itu wajib kasih makan untuk 10 orang. Kalau sudah kasih, boleh sekarang melakukan yang tadi kamu sumpah tidak jadi atau tidak melakukan. Mudah-mudahan jelas. Atau puasa 3 hari. Syekh, saya tidak bisa sekarang, keadaan sekarang ini di tengah bulan, atau uang saya tidak ada, atau seperti mungkin kita bilang, Syekh ini sekarang bulan Ramadan, saya butuh uang mau mudik ya, mau mudik banyak ini sekarang sudah mau mudik, bisa mudik karena sudah bebas. Kita bilang sama dia, ya boleh kamu puasa 3 hari di bulan Syawal. Sekarang boleh kamu masuk ke rumah saudara atau yang kemarin kamu sembah karena tersebut, boleh masuk. Itu namanya apa? Puasa kafarah. Masuk di puasa kafarah. Kalau kamu sudah mulai, tidak boleh berhenti. Juga kafarah yang di haji, yang melakukan sesuatu yang harus bayar fidyah. Tapi dia tidak bisa fidyah. Kita tahu puasa 7 hari, sab'atun fil haji, 7 hari di Makkah, 3 hari di rumah. Ini sekarang waktu dia melaksanakan puasa 3 hari, setelah sampai langsung. Itu dalam syariat. Wasab'atun idza raja'tum. Dia baru sampai hari ini, besok harus puasa. Mulai yang sisa. Karena 7 hari sudah di Makkah. Masih sisa 3 hari. Syekh, tapi waktu dia di Makkah, setelah melaksanakan ibadah haji, dia pergi ke Jeddah atau pergi sama teman-teman di Makkah itu hampir sebulan. Baru sampai sekarang setelah haji itu 1 bulan, tidak masalah.
karena apa namanya ini masih belum pulang ke rumah. Setelah dia tiba di rumahnya, hari berikutnya harus puasa. Kalau dia puasa, ini sekarang wajib ya kan karena kafarah. Kalau dia puasa, berarti tidak boleh buka puasa. Ada yang datang bilang sama dia, saya teman kamu yang baik, kenapa kamu lagi puasa? Enggak, tidak boleh. Itu di sunnah. Kalau sunnah boleh. Kalau sunnah boleh. Kalau ada tamu, ya boleh buka puasa. Oke, wa man syara'a fi shaumi tatawwu'in lam yalzamhu itmamu. Barang siapa yang itu melaksanakan puasa yang tatawwu', sunnah, puasa sunnah atau salat sunnah, dia mulai. Itu bukan seharus sampai selesai. Ini ilmu, ini fikih, harus kita paham. Bukan seharus sampai selesai. Kalau dia mau batal, ya boleh. Tadi karena wajib. Wa yustahabbu, tapi lebih afdal itu kamu lanjut. Jangan kamu bilang sunnah sudah setiap kali Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim. Ya enggak jadi ya. Itu tidak bagus. Lebih afdal kamu sudah mulai selesai. Itu yang paling afdal. Tapi tidak wajib sama dia karena tidak wajib. Tidak wajib sama dia selesai. Saya lagi cari pahala, lebih afdal kita lanjut. Saya sudah rasa sudah cukup, pahala saya sudah cukup, ini enggak ada yang seperti itu, tapi harus hati-hati. Kalau kharaja minhu, kalau dia membatalkan puasa atau salat yang tadi itu sunnah, fala qada, tidak ada qada. Lakin yustahab, tapi mustahab. Lebih afdal dia qada. Itu Rasulullah, dari hadis Rasulullah. Kadang-kadang dia buka puasa atau tinggalkan salat atau zikir malam-malam, kalau dia tidur besok qada. Wa hal yukrah an yakhruj minhu nudhira. Itu makruh kalau dia keluar atau tidak. Kita lihat. Kalau ada alasan seperti lagi salat sunnah. Terus ada yang datang, Assalamualaikum. 2 kali, 1 kali, 3 kali. Terus yang berjanjian saya sama fulan yang tadi datang, saya kenal atau saya tahu atau mengalami, ini fulan kalau saya tidak jawab sekarang pintunya, mungkin dia marah balik atau marah sama saya, tidak datang lagi. Itu salah satu alasan. Tapi saya tahu ini orang yang saya berjanji sama dia, dia baik. Saya tahu kalau saya selesai salah pasti dia tidak marah. Ya boleh. Ini dari salah satu alasan yang boleh atau jadi alasan. Fulan datang ke rumah saya. Itu teman saya dari dulu, tapi saya kenal kalau saya lanjut puasa, ya, lagi puasa hari ini hari Senin atau Kamis saya lagi puasa, dia datang tidak kasih kabar dari sebelumnya. Tiba-tiba dia di depan rumah. Assalamualaikum. Oh ya Allah. Saya siap-siap, ini contohnya, saya suruh istri siap-siap makan, masih puasa. Waktu makan, saya bilang sama dia, kamu lanjut, saya lagi puasa. Kalau saya tahu dari awal dia marah atau lihat saya tidak berhormat sama dia, kenapa tidak buka puasa? Ya harus buka puasa. Karena dia sedih atau rasanya tidak enak. Saya harus. Tapi kalau enggak, dia lihat, ya silakan lanjut aja. Tidak masalah. Ya, oke, lanjut. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, ada berapa masalah lagi? Saya sudah cukup. Masih ada. Aftarna ala ahdi Nabi yaumain. Itu ada masalah thumma tala'at syams. Dia bilang dalam satu hari, itu riwayat Al-Bukhari. Al-Bukhari artinya dari Hisham bin Urwah, dari Fatimah an Asma bint Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhuma. Kami berbuka puasa di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari yang menudung, kemudian tembak ya, sinar matahari. Itu mereka sudah buka puasa, fikir sudah maghrib. Bukan seperti sekarang. Sekarang kita punya jam, bisa tahu oh sudah maghrib atau belum. Walau kadang-kadang kita tahu kalau ada hujan jadi hitam, itu kayak sudah setelah maghrib. Itu mereka seperti itu, fikir sudah maghribnya sudah.
Tapi setelah mereka buka, lihat matahari masih. Waduh ya Allah. Qila li Hisham fa umiru bil qada. Qala la bud min qada. Thumma tala'at asy-syams. Setelah kita buka puasa, kita lihat matahari. Aduh ya Allah belum. Itu zaman Nabi. Hadis ini riwayat Al-Bukhari. Qila li Hisham, ada yang ditanya sama Hisham itu, atau tanya sama Hisham. Rasulullah suruh mereka qada. Ya, otomatis itu. Karena masih belum waktunya. La ilaha illallah. Terus walau akala bijtihadin awalan wa akhiran minan nahar wa ba'na al-ghalat batala shaumuhu aw bila dhannin wa lam yubali. Wala yadhurru al-iktihal. Ini di sini ada Doktora Khairun Nisa sama Durratul Karimah, ada atau tidak hari ini? Ini bilang pakai apa bahasa Indonesia namanya apa? Calakan apa itu untuk mata. Apa itu Bu Dede? Celak. Celak. Celak ya, celak. Ya. Dia pakai sampai ada rasa di tenggorokan. Kadang-kadang kita pakai titis mata ya kan? Ada bayi di tenggorokan. Hukumnya apa? Kalau wala yadur, tidak masalah, tidak ada masalah di situ, lanjut puasanya. Kenapa? Karena itu bukan tempat atau jalan makan. Jalan makan kita kemarin bilang hidung, kita bisa masukin makan ya kan sampai perut. Juga dari mulut itu jalan resmi. Oke, tapi ini bukan jalan makan. Dari mata ada itu. La'anna al-wasil ilaihi min al-masam. Itu karena yang sambung itu bukan jalannya yang resmi. Itu dari apa namanya bahasa Indonesia? Masam. Coba saya tanya bukan Pak Google, ada buku terjemah itu. Mungkin kalau kita bilang sama doktora bisa bantu kita, tapi namanya apa dalam bahasa Indonesia? Masam. Masamul jildi. Buri-buri kulit. Karena itu yang di mata namanya puri-puri kulit atau puri-puri mata. Itu bukan dari apa urat atau dari itu kecil, artinya bukan jalan atau ya bukan jalan yang resmi. Jadi tidak masalah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rini. Oke, la ilaha illallah. Kenapa? Karena ada riwayat hadis dari Nabi Muhammad SAW, annahu kana yaktahil bil ithmid wa huwa sha'im. Rasulullah pakai ithmid namanya ithmid. Ada macam yang hitam. Namanya apa tadi? Celak. Boleh tulis namanya di sini biar saya lihat. Namanya apa tadi Bu Upi? Celak, Syekh. Celak. Celak ya, celak. Ada dua macam. Ada yang hitam, ada yang warnanya bilang apa bahasa Indonesia? Seperti coklat. Ada dua macam. Rasulullah biasa pakai yang warnanya coklat. Coklat itu obat untuk mata. Itu berarti boleh. Juga ada masalah apa itu tetes mata, obat mata. Ubtuliya biwaja'in fi udhnihi la yahtamilu ma'ahu sukun. Dia tidak bisa diam, seharus pakai obat. Illa biwad'i dawa yusta'mal fi duhnin aw qutnin wa tahaqqaqa at-takhfif aw zawal al-alam bihi. Kalau kita yakin kasih tetes itu dia yakin sembuh sudah boleh. Bi an arafa min nafsihi aw akhbarahu tabib. Itu ada yang bilang sama dia seperti macam dokter bilang sama dia ini bisa pakai tetes ini kamu sembuh. Atau sudah sering dia pakai. Kita di Yaman istri saya sama ibunya mereka pakai bawang, daun bawang. Mereka taruh atas api sedikit sampai dia panas. Apa bahasa Indonesia? Sampai keluar tetes, taruh diperas sampai keluar tetes itu taruh di telinga sembuh berkali-kali. Ini keadaan berapa kali Aisyah istri saya bilang kita kasih bawang, saya bilang bahaya takut itu nih. Coba saya waktu kecil sudah pernah berkali-kali karena kita waktu itu miskin tidak bisa beli obat. Saya bilang sama dia saya beli, tapi kita waktu itu malam-malam mungkin jam 2 jam itu dia bilang coba kita pakai ini insya Allah
pakai ada daun bawang itu, daun bawang yang hijau ya kan, taruh atas gas sedikit itu dari jauh, bukan bakar sampai hitam, enggak, sampai dia panas, taruh ke telinga, dia benar ada manfaat, anak malam tersebut sembuh, sudah diam tidur, besok pagi sudah tidak balik lagi, sembuh alhamdulillah. Juga ada minyak zaitun, ada yang pakai minyak zaitun. Walhasil ini hukumnya kalau ada obat masuk ke telinga, aslinya bukan itu tadi saya bilang daun atau enggak. Kalau ada obat cair masuk ke telinga, hukumnya apa? Jazatan, boleh. Itu boleh. Wasahha saumuhu, puasanya sah juga. Fatwa Bahraith bi Bughyatul Mustarsyidin. Masalah yang berikutnya, masalah apa? Masukkan air ke dalam telinga tatkala mandi bagi seorang yang sedang berpuasa. Wasuila fasahallahu fi muddati 'anis shaim idza dakhala al-ma, juga hukumnya fasabaqa al-ma ila batni fa hal yaftur aw la, fa ajaba bi qawlihi la yaftur, tidak buka puasa kalau ada air masuk. Tapi seperti kemarin kita bilang, jangan sampai melewati kemarin namanya tablatul udhun. Masih ingat kemarin kita bilang apa? Genderang telinga. Kalau dia melewat genderang telinga itu puasanya buka atau buka puasa, seharus qadha. Harus dia berhenti atau lanjut puasanya hari tersebut, tapi harus qadha karena dia melewati genderang telinga. Gendang sih, gendang. Gendang, bukan genderang, gendang. Tapi di sini tulis genderang. Oh, gendang. Boleh, yang penting faham, yang penting mereka tak faham. Ini mungkin salah ucapan, tapi di sini genderang juga telinga. Namanya tablatul udhun. Ya, mungkin kita tanya doktora, ini ada doktora Khairunisa, namanya apa doktora? Mungkin ada nama lain. Namanya gendang telinga atau membran timpani, Syekh. Oke, sudah. Oke, mungkin ini yang paling jelas sama mereka. Ya, walhasil kalau sudah melewati sampai dalam atau lewat itu gendang telinga, kita bilang buka puasa, harus qadha. Tapi kalau enggak di luar, kadang-kadang kita mungkin bergerak kepala, dia keluar dari sini, sudah itu artinya tidak buka puasa. Itu contohnya seperti apa? Seperti kalau dia lagi wudu tapi ada air masuk. Wa in balagha fa ajaba bi qawlihi la yaftir bidzalik kama dzakarahu ba'dhum. Itu ada sebagian ulama bilang tidak buka puasa, tapi ada sebagian lagi bilang buka. Wa in balagha al-istifa' al-ghusl kama law sabaqa al-ma' ma'al mubalaghah. Itu kalau dia yang kelebihan. Aslinya dia mandi seperti biasa, tapi subhanallah lagi bergerak masuk. Wah, ini hukumnya boleh, tidak masalah. Boleh, tidak masalah. Tapi kalau dia yang sengaja, itu ada khilaf di antara ulama. Wa innama aftara. Itu contohnya juga kalau dia lagi istinsyaq, ambil air ke hidung, tapi dia masukin banyak sampai masuk ke dalam, itu buka puasa karena dia bisa cukup sedikit. Tapi dia kelebihan, tidak boleh. Juga madmadah, itu cuci mulut, bersihin mulutnya, cukup yang biasa, tapi dia mau sampai kumur-kumur sampai masuk ke tenggorokan, itu tidak boleh. Kalau dia masuk harus qadha. Tapi kalau enggak, dia puasa seperti biasa. Madmadah seperti mau bersihin atau kumur di depan aja, tapi subhanallah ada yang masuk, itu dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Oke, kayak waktunya sudah cukup. Wallahu a'lam. Jazakumullah khair, barakallahu fikum, hafizakumullah. Kita besok sudah masuk di pasal yang ke berapa? Ke-8. Insyaallah. Barakallahu fikum, ja'alana Allah wa iyyakum
minal fuqaha wal ulama al arifin innahu akramul akramin wa arhamur rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.